Selamat datang di Detik Horor. Temukan cerita-cerita misteri dan kejadian horor yang menakutkan di sini. Jangan lewatkan setiap episode seru kami. Subscribe sekarang dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru. Mari kita simak cerita misteri bersama. Di sebuah universitas di Jawa, sekelompok mahasiswa mendapat tugas kuliah kerja nyata KKN di sebuah desa terpencil bernama Karangsetra. Kelompok itu terdiri dari 5 orang, Dini, Andi, Budi, Ratna, dan Siti. Mereka antusias dan penuh semangat untuk menjalankan tugas mereka di desa yang asing bagi mereka. Ketika tiba di desa, mereka disambut hangat oleh kepala desa Pak Surya. Namun suasana desa terasa sedikit aneh dan mencekam. Rumah-rumah tua dengan arsitektur tradisional berdiri kokoh di sepanjang jalan yang sepi. Penduduk desa terlihat ramah, namun ada tatapan was-was di mata mereka setiap kali mahasiswa itu berbicara tentang malam hari. Pak Surya memberikan mereka sebuah rumah tua di ujung desa sebagai tempat tinggal selama KKN. Malam pertama di rumah itu mereka merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Nini yang memiliki indera keenam mulai merasa tidak nyaman. Dia merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang memintal mereka dari kegelapan. Pada malam kedua kejadian aneh mulai terjadi. Budi yang sedang belajar di ruang tamu mendengar suara langkah kaki di atas plafon. Dia mengira itu tikus, tetapi suara itu terlalu berat dan jelas. Ketika dia memberitahu yang lain, Andi dan Ratna mencoba mencari tahu tetapi tidak menemukan apa-apa. Suara itu terus berlanjut setiap malam, semakin lama semakin mengganggu. Suatu malam saat ini sedang tidur, dia bermimpi tentang seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata kosong yang terus mengawasinya. Wanita itu berkata, "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Ketika Dini terbangun, dia merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya. Dengan jantung berdebar, dia menyalakan lampu tetapi tidak ada apa-apa. Dini menceritakan mimpinya kepada yang lain tetapi mereka menganggap itu hanya mimpi buruk. Namun malam berikutnya, Siti mengalami hal yang sama. Dia bermimpi tentang wanita tua yang sama dan kali ini wanita itu berbisik, "Pergilah sebelum terlambat." Siti bangun dengan keringat dingin dan rasa takut yang tak terkendali. Merasa semakin terancam, mereka memutuskan untuk bertanya kepada penduduk desa tentang rumah tersebut. Seorang warga tua, Pak Tarjo, akhirnya memberanikan diri untuk bercerita. Dia mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik seorang wanita tua bernama Embok Ranti yang dikenal sebagai dukun desa. Embok Ranti memiliki ilmu hitam dan sering berkomunikasi dengan arwah-arwah. Dia meninggal secara misterius di rumah itu dan sejak saat itu rumah tersebut dianggap angker. Malam itu Dini, Andi, Budi, Ratna, dan Siti memutuskan untuk melakukan doa bersama di rumah tersebut berharap bisa mengusir arwah Embok Ranti. Namun ketika mereka mulai berdoa, angin kencang tiba-tiba bertiup masuk ke dalam rumah membuat pintu dan jendela berderak. Suara langkah kaki di atas plafon semakin keras dan menakutkan. Dengan panik mereka melanjutkan doa mereka. Tiba-tiba sosok bayangan wanita tua muncul di tengah ruangan menatap mereka dengan mata penuh dendam. Nini yang masih berdoa dengan keras merasakan kehadiran wanita itu semakin kuat. Dia berusaha tetap tenang dan melanjutkan doa-doanya dengan lebih keras. Setelah beberapa saat, sosok wanita tua itu mulai memudar dan akhirnya menghilang. Angin kencang berhenti dan suasana rumah menjadi tenang kembali. Mereka semua merasa lega tetapi tetap berjaga-jaga sepanjang malam. Keesokan harinya mereka memberitahu Pak Surya tentang kejadian tersebut. Pak Surya yang terkejut mendengar cerita mereka memutuskan untuk memanggil seorang tokoh agama untuk melakukan pembersihan spiritual di rumah itu. Upacara pembersihan dilakukan dan sejak saat itu tidak ada lagi kejadian aneh yang mengganggu mereka.
Sisa waktu KKN mereka dihabiskan dengan tenang dan produktif. Mereka berhasil menyelesaikan semua tugas mereka dan meninggalkan desa Karangsetra dengan perasaan lega. Namun pengalaman di rumah angker itu akan selalu membekas di ingatan mereka, mengingatkan mereka akan misteri dan kekuatan gaib yang ada di dunia ini. Setelah kembali ke kampus, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada teman-teman dan dosen. Kisah mereka menjadi legenda di universitas, membuat banyak mahasiswa lain berpikir dua kali sebelum menantang hal-hal yang tidak mereka pahami sepenuhnya.